Oke, selamat siang guys. Kembali lagi di channel saya, Iji Berkarya. Saat ini saya berada di bibir pantai Mantabinan, tepatnya di antara Desa Tukumpu dan Desa Penusup. Ya, untuk menempuh jarak sampai di tempat ini dari kampung saya Nulion, kira-kira 20 menit kita sudah berada di tempat ini. Nah, guys, rencana sekarang saya akan mengunjungi salah satu gua yang konon menurut cerita ya, dari para tetua bahwa di pantai Mantabinan ini ada terdapat salah satu gua yang dinamakan Gua Mantabinan. Itu saya berencana jauh-jauh dari Nulion datang ke sini untuk melihat bagaimana kondisi gua tersebut, apakah ada atau tidak ada. Dan menurut warga setempat yang sebelumnya saya sudah kunjungi bahwa di tempat ini memang ada gua ya yang dinamakan Gua Mantabinan. Dan di sini kita bisa lihat ya dari kejauhan sana ya ada desa Kalubatan ya dan desa Lobuton. Dan di depan saya ini adalah laut ya, jalur perlintasan ya dari pelabuhan lokasi menuju ke Ramangai ya. Baik guys, tanpa berlama-lama lagi mari kita ya sama-sama lihat ya Gua Mantabinan. Oke. Jadi untuk sampai ke Gua Mantabinan kita harus melewati jalan yang menantang. Ya, jalan di sini ya berbatu-batu, jadi perlu kehati-hatian bagi siapa yang ingin menuju tempat ini, apalagi menuju Gua Mantabinan. Cuaca di sini ya panas, jadi memaksa saya untuk melepaskan pakaian. Di sini kita lihat ya, sedang ada di dalam laut juga ikan. Di sini sudah ada hasil tangkapan. Guys, bisa kita lihat di sini ya jalan yang ada di tempat ini menuju Gua Mantabinan adalah jalan berbatu-batu yang penuh dengan tebing bekas reruntuhan pada gempa bumi pada tanggal 4 Bulan ini. Baik guys, sekarang saya sudah berada di depan Gua Mantabinan ya. Bisa kita lihat lebih dekat. Di sana ada mulut kedua. Mulut gua yang kedua itu sedikit lebar ya, kita turun ya. Perlu kehati-hatian karena jalan di tempat ini sangat licin. Oke guys, sekarang saya berada di depan mulut Gua Mantabinan. Di sini kita bisa lihat ya mulut gua yang sudah agak menyempit karena diakibatkan oleh gempa bumi
pada tanggal 4 Mei tahun 2000, sehingga milik gua yang ada di sini sudah tertutup dengan bebatuan, ya. Dan saya kira untuk masuk ke dalam, ya, niat saya urungkan karena sangat beresiko untuk bisa sampai di dalam gua, karena melihat situasi dan kondisi milik gua tersebut tidak ada harapan, ya, memiliki resiko yang tinggi untuk bisa masuk ke dalam. Jadi menurut cerita, ya, di dalam gua Mantabinan ini tersimpan banyak, ya, barang antik seperti piring, kuali, tombak, dan keris yang disimpan oleh masyarakat setempat, ya, karena pada saat itu mereka terancam dengan kedatangan tentara Jepang yang kalau dalam mata pelajaran kita biasa dengar yang namanya Trias Politica Pandeventer atau Triple A, ya, Triple A yang biasa kita sebut dengan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Jadi di daerah Banggai Kepulauan ini tidak ketinggalan juga dengan yang namanya penjajahan dari Jepang, karena kalau kita lihat di atas gua, ya, atas gua ini ada bekas jalan yang dibuat oleh masyarakat setempat, ya, dalam sistem kerja rodi, sehingga pada saat itu ya mereka yang terpaksa, mereka yang tertekan harus membawa barang-barang, ya, seperti piring, kuali, ya, dan segala macam barang berharga mereka untuk disimpan di dalam gua ini, ya. Dan pada saat itu, ya, ketika mereka sedang membangun jalan yang menghubungkan antara desa Kebungku sampai ke desa Boniton, ya, yang saat ini menjadi sentral pelabuhan yang menghubungkan antara Banggai Kepulauan dengan Banggai Laut, ini adalah pelabuhan Boniton, ya. Pada saat masyarakat membangun jalan tersebut, ya, kelelahan karena capek atau lambat dikasih makan atau dikasih minum, ya, maka yang meninggal kemudian dibuang di dalam gua ini. Jadi di dalam gua ini selain ada harta karun, ya, atau barang antik, di dalam juga, ya, menurut masyarakat yang sudah pernah masuk di dalam gua tersebut sebelum gempa bumi, mereka menemukan banyak piring, kuali, ya, tombak, keris, parang, ya, tetapi di samping itu juga mereka menemukan banyak tengkorak manusia yang berserakan di dalamnya. Jadi niat saya urungkan untuk masuk di dalam gua ini karena sangat beresiko, dan saya berniat untuk tidak akan masuk di dalam gua ini karena melihat tekstur gua yang sudah rapuh, ya, sangat beresiko sekali untuk masuk di dalam, ya, karena keadaan di dalam sangat gelap dan sempit. Baik teman-teman, ya, sampai jumpa di petualangan saya yang berikutnya. Sekarang saya akan kembali ke atas, ya, untuk bersiap-siap menuju pulang ke kampung saya, kampung Desa Mulia. Oke. Seperti kita lihat, ya, saya ini adalah bekas reruntuhan batu terjadi pada saat gempa bumi pada tanggal 4 Mei tahun 2000.
jalan di sini ya agak sedikit menantang, jadi perlu kehati-hatian dari kita yang ingin melangkah karena beresiko. Laut di sini cukup dalam, jadi kalau jatuh siapa yang tidak bisa berenang sangat beresiko tinggi. Ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di channel saya berikutnya, di petualangan saya berikutnya. Dan sekarang saya akan siap-siap kembali ke kampung halaman saya.